Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vio Salman Kavian dari program studi S1 Sistem Informasi Telkom University. Di video kali ini, saya akan membahas terkait perkembangan dunia kerja di bidang IT dalam 5 tahun ke depan. Nah, saya juga akan membahas terkait skill-skill apa saja yang perlu disiapkan untuk menghadapi perubahan tersebut. Nah, topik yang saya pilih kali ini fokusnya adalah cloud computing. And for your information, sebenarnya basic saya sendiri itu adalah di bidang development, yaitu front end engineer. Saya akhirnya punya dua minat sekaligus, yaitu di front end engineer dan subbidang cloud computing. Punya prospek yang sangat menjanjikan dan ternyata nyambung juga dengan minat saya, yaitu subbidang front end engineer. Karena sebenarnya sejalan gitu, yang dulunya front end engineer kita bikin interface aplikasi, kemudian gimana caranya aplikasi atau website yang kita bikin itu bisa public atau di deploy, dan ini nyambung ke arah cloud computing ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam topik perkembangan dunia kerja IT, terutama pada 5 tahun ke depan. Nah, jadi dunia kerja IT ini tuh sebenarnya sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan. Beberapa teknologi yang diprediksi akan terus tumbuh hingga 5 tahun ke depan itu contohnya antara lain adalah artificial intelligence yang sering kita lihat sekarang. Terus ada cyber security, ataupun salah satunya adalah cloud computing. Nah, berdasarkan dari World Economic Forum Future of Jobs Report, cloud computing itu masuk sebagai salah satu skill dengan permintaan tertinggi secara global. Nah, di sini kita bisa lihat grafiknya gitu. Ada survei teknologi adoption tahun 2023 sampai 2027 yang diprediksi cloud computing itu masuk sebagai salah satunya gitu. Dan pada survei terbarunya juga di sisi kanan ini, itu terdapat beberapa skill dasar yang dibutuhkan sama perusahaan. Meskipun ya cloud computing di sini nggak disebutkan secara eksplisit dalam grafik, sebenarnya skill cloud itu ya tercermin dalam beberapa kategori. Contohnya seperti networks, cybersecurity, programming, and system thinking. Jadi mereka adalah skill set sebagai fundamental dari cloud computing itu sendiri gitu. Nah, selain itu juga, menurut prediksi dari Gartner, sekitar 90% perusahaan itu akan pakai namanya hybrid cloud. Nah, jadi hybrid cloud ini adalah gabungan dari beberapa jenis cloud ya. Contohnya adalah private cloud atau public cloud. Cloud itu bukan tren kecil gitu dalam sebuah perusahaan, karena itu sudah menjadi standar industri gitu. Jadi pakai beberapa jenis type of cloud. Nah, kita juga bisa lihat di sini kalau perusahaan itu makin banyak invest ke cloud gitu. Ya bisa naik sekitar 127 billion dolar ya dalam 1 tahun gitu. Nah, angka-angka ini tuh itu nunjukin bahwa kebutuhan profesional di bidang cloud itu mulai dari cloud engineer, administrator, atau cloud architect itu akan terus meningkat gitu. Nah, ada pun dampak tren yang juga sudah mulai terasa di dunia kerja. Nah, yang pertama, developer yang mulai dituntut memahami proses development atau CI/CD pipeline. Jadi, berdasarkan pengalaman magang saya juga, yaitu di Pruri sebagai front end, dituntut untuk paham terkait pipeline CI/CD, dan di sana kita menggunakan yang namanya Jenkins ya. At least paham konsep CI/CD meskipun kita nggak harus expert di dalamnya. Terus banyak juga perusahaan baik startup maupun enterprise butuh orang yang bisa menjembatani antara development ataupun operasional dari cloud itu sendiri. Terus selanjutnya sebuah perusahaan tuh bisa lebih fokus pada development aplikasinya. Perusahaan tuh nggak butuh investasi yang lebih besar untuk beli servernya sendiri gitu. Jadi tinggal sewa provider jasa ketiga gitu. Kita bisa lihat contoh iceberg di diagram ini. Kalau on premises itu banyak biaya yang harus ditangguhkan. Contohnya ada IT personal, ada hardware yang harus dibeli. Yang intinya costnya itu lebih banyak daripada kita menggunakan jasa dari server itu sendiri, yaitu menggunakan cloud computing gitu. Ada beberapa hard skill atau soft skill yang dibutuhkan oleh profesional IT untuk menghadapi tantangan atau peluang yang ada, terutama bagi yang ingin masuk ke bidang cloud computing. Nah, ini juga beberapa saya ambil dari Future of Jobs Report terkait core skills pada tahun 2030 yang telah diprediksi. Pada hard skill pertama, itu adalah namanya Cloud Platform Fundamentals. Jadi, kita tuh sebenarnya nggak perlu familiar dengan semuanya, tapi at least satu ya, seperti AWS, Google Cloud, ataupun Microsoft Azure. Paham dulu konsep dasarnya seperti virtual machine, storage, networking, atau identity management gitu. Terus ada hard skill kedua, yaitu Networking Fundamentals. Jadi, bukan berarti harus jadi network engineer, tapi kita harus paham konsep dasar seperti IP address, subnetting, firewall, TCP/IP yang ngebantu banget misalnya kita ada troubleshoot masalah koneksi di environment cloud-nya gitu. Terus ada hard skill ketiga, yaitu Linux command line. Karena sebagian besar server cloud itu berjalan di atas Linux.
Jadi kemampuan dasar seperti navigasi terminal, mengatur file permission, dan menjalankan service itu menjadi kebutuhan yang cukup umum gitu. Nah, hard skill yang keempat yaitu DevOps atau Automation Basics. Tools seperti Docker, GitHub Actions, atau Terraform itu udah menjadi standar di industri ya, atau banyak di perusahaan gitu. Nah, ada pun soft skill yang dibutuhkan gitu. Soft skill yang pertama adalah analytical thinking. Error itu udah hal yang biasa gitu. Misalnya sistemnya down atau konfigurasi bisa salah atau antar service itu nggak bisa saling connect atau integrasi. Jadi kemampuan untuk menganalisis masalah secara sistematis dan menemukan solusinya itu sangat dibutuhkan gitu soft skill tersebut. Terus yang kedua itu ada curiosity atau lifelong learning. Jadi teknologi cloud itu kan berkembang sangat cepat ya. Jadi AWS bisa saja merilis ratusan fitur baru setiap tahunnya atau tergantung dari platform cloud tersebut. Jadi terbiasa belajar mandiri dan update pengetahuan itu jadi kebiasaan yang perlu dibangun dari sekarang. Terus ada communication, kemampuan kita menjelaskan hal teknis ke orang yang tidak mempunyai latar belakang IT atau teamwork itu sendiri. Kita kan bekerja gak mungkin sendiri gitu, kecuali personal project. Yang namanya collaboration dan communication skill itu dibutuhkan gitu. Terus soft skill keempat yaitu adaptability. Jadi yang sudah saya singgung sebelumnya, sebenarnya tools itu akan terus update tahun ke depan gitu. Jadi kita nggak ingin stuck di satu tools aja gitu. Oke, dari kesimpulan dari yang sudah saya bahas tadi, cloud computing itu adalah salah satu bidang IT yang perkembangannya itu paling cepat dan paling banyak dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan. Buat saya pribadi, ini juga jadi pengingat bahwa minat di satu bidang, dalam hal ini front-end engineer, itu bukan berarti harus menutup kemungkinan bisa di bidang lain gitu. Justru menggabungkan keduanya itu bisa jadi nilai yang cukup signifikan buat saya atau profil saya gitu. Nah, sebagai mahasiswa IT, saya rasa penting untuk mulai memetakan skill apa yang ingin dikembangkan gitu dan melihat bagaimana tren industri jadi panduan dalam menentukan langkah ke depan gitu. Jadi kita bisa lebih realistis terhadap tren industri. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.